Halo, shalom teman-teman MOIC semua. Senang sekali hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul di ibadah streaming hari ini. Tidak terasa kalau kita udah hampir 1 tahun ini ibadah secara online, secara streaming. Mungkin banyak teman-teman semua ketika ibadah streaming ini banyak yang mulai kehilangan semangat, banyak yang mungkin juga kehilangan keseriusan dalam beribadah. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan pada saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu adalah suatu anugerah semata-mata karena kasih Tuhan kepada setiap kita. Mari teman-teman semua, saat ini saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Kita mau menyiapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita mau tinggalkan segala masalah kita. Segala dosa-dosa masa lalu yang terus membayangi kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan dari hati kita yang terdalam. Thousand times I fell, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace everlasting. Your love will show when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your love will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your love will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside.
give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your love will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And a cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Christ, everlasting, your love will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And a cry of my heart is to bring you praise from the inside of Lord my soul. Christ, from the inside of Lord my soul. Christ, Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh disenangkan, Tuhan yang boleh ditinggikan dari setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan lagi yang Kau boleh berikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap suka dan duka kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan ya Bapa untuk ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari teman-teman kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab sukacita melimpah atas setiap kita. Mari kita mau angkat pujian ini, sukacita melimpah. Izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah,
sukacita terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari teman-teman semua, saat ini saya mengajak kita boleh bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan iman kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Ya, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Yohan Candawasa. Saya mengajak kita boleh berdiam diri sejenak, merefleksikan hidup kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Apakah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, hidup kita sudah sungguh-sungguh mencerminkan diri sebagai anak Tuhan? Kiranya pujian ini boleh menjadi perenungan atas hidup kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berbakti. Saya ingin ajak saudara-saudara untuk membuka satu ayat saja dari Lukas pasal ke-7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47, satu ayat saja kita baca. Saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, saudara-saudara, jadi konteksnya adalah waktu Yesus diundang ke rumah Simon, orang Farisi, untuk makan. Waktu itu datang seorang perempuan yang dikatakan terkenal berdosa. Dia mengurapi Yesus dengan air matanya, mencuci kaki Yesus, kemudian dengan rambutnya mengeringkan kaki Yesus, dengan bibirnya dia mencium kaki Yesus, dan dia membawa minyak wangi yang mahal harganya itu untuk meminyaki kaki Yesus. Nah, saat itu Yesus memberi komentar ayat 47 ini, yaitu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab dia telah banyak berbuat kasih. Ada dua terjemahan tentang ayat 47 yang sangat berbeda. Yang pertama adalah seperti yang tadi kita baca, jadi wanita ini dosanya diampuni karena dia berbuat banyak kasih, mencuci, mencium, mengeringkan, meminyaki kaki Yesus. Dia banyak berbuat kasih yang kemudian mengundang Yesus mengampuni dosanya. Tapi terjemahan yang kedua terbalik. Terjemahan kedua mengatakan bahwa karena dosanya yang banyak diampuni, maka dia banyak berbuat kasih. Jadi yang satu adalah berbuat kasih banyak menghasilkan pengampunan dosa. Yang kedua adalah karena pengampunan dosa banyak, itu menghasilkan kasih yang banyak. Yang mana yang benar, terjemahan pertama atau kedua, nanti kita periksa. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberi kesempatan sekali lagi datang ke hadirat Tuhan, mengingat kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan kami kembali bergumul, belajar dari firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, terjemahan pertama adalah karena banyak kasih dia lakukan, dia menuai pengampunan dosa yang juga banyak. Yang kedua, karena dosa yang banyak diampuni itu mengakibatkan banyaknya kasih yang dia lakukan buat Tuhan. Karena kita tanya mana terjemahan yang benar, jelas yang kedua yang benar, karena kalau terjemahan yang pertama benar, sangat sulit untuk kita memberikan pertanggungjawaban dari keberatan-keberatan yang nanti kita ajukan. Yang pertama, kalau karena banyak berbuat kasih dia mendapat pengampunan dosa, maka berarti iman Kristen persis total sama dengan semua agama yang mengajarkan perbuatan baik itu akan menuai pengampunan dosa kita, amal ibadah kita, semua itu akan menghasilkan pengampunan dosa, keberhasilan kita untuk nanti diterima Tuhan dan seterusnya. Tetapi keberatan yang lebih kontekstual adalah ketika saudara membaca
Jadi ayat 41 sampai 43, Yesus mengatakan begini, ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Oke, satu 500, satu 50. Kemudian ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Jadi dua-dua nggak bisa bayar. Yang utang kecil, yang utang besar, sama posisinya, tidak mampu bayar. Kemudian maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Dua-dua menerima pengampunan hutang, penghapusan hutang, dilunasi hutangnya. Baru kemudian Yesus memberikan pertanyaan, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yang utang 50 atau 500, yang dua-duanya kemudian diampuni utangnya. Simon menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Jadi artinya yang utang 500 akan jauh lebih mengasihi daripada yang utang 50 diampuni. Dan Yesus menegaskan, kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, di dalam perumpamaan ini jelas sekali pengampunan itu mendahului pertanyaan nanti dari 2 orang ini mana yang lebih mengasihi berdasarkan akibat diampuni. Ya kan? Jadi pengampunan mendahului pembalasan kasih sedikit atau banyak. Berarti saudara-saudara, perempuan ini berdasarkan ayat 7 adalah dosa yang banyak itu telah diampuni, makanya tidak heran dia juga membalas dengan kasih yang banyak. Yang kedua atau ketiga, pertimbangan keberatan yang diajukan adalah terjemahan di ayat 47 itu, dosa yang banyak itu telah diampuni, itu her sin have been forgiven, itu bentuknya perfect atau Yunaninya adalah eros. Sementara dia telah banyak berbuat kasih, itu bentuknya adalah past tense. Perfect dengan past tense, perfect lebih dulu. Dua-dua udah lewat, ya udah terjadi. Tetapi mana lebih dulu? Perfect tense lebih dulu. Jadi dia sudah diampuni lebih dulu, itu udah terjadi, nggak tahu di mana dan kapan, tapi itu sudah terjadi. Barulah kemudian ketika di ayat 47 Yesus katakan, itu juga perempuan ini sudah melakukan perbuatan kasihnya, itu semua dia sudah lakukan. Oke? Jadi pengampunan lebih dulu baru menghasilkan perbuatan kasih yang banyak. Itu sebabnya saudara kalau baca 47b itu jadi cocok. Karena 47b ngomongnya begini, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Oke? Makanya Musia 47a sejajar dengan itu, orang yang banyak diampuni, banyak juga ia berbuat kasih. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam kebenaran ayat 47, pengampunan yang banyak, utang 500 dan 50, menerima pengampunan sedikit atau banyak, itu nanti akan menentukan kasihnya kepada Tuhan, itu akan sedikit atau banyak. Jadi kalau begini, kita di sini diberikan sebuah dinamika segitiga. Bagaimana orang mendalami besarnya pengampunan, besarnya kasih Tuhan kepada dia lewat pengampunan yang diberikan, dan bagaimana dia kemudian membalas kasih kepada Tuhan, berapa besar nanti kasihnya kepada Tuhan, itu ditentukan dari pengenalan berapa utangnya kepada Tuhan. Ya, jadi berapa utang saya, itu akan membawa saya kepada pemahaman berapa ketika saya dilepaskan kasih pengampunan Tuhan kepada saya, dan itu juga berapa yang menentukan kasih saya kepada Tuhan. Maka di sini sudah pengenalan saya akan dosa saya, itu akan mengantar saya kepada berapa besar saya diampuni, dan berakhir dengan berapa besar saya akan dikobarkan kasihnya kepada Tuhan. Nah, di sini saya ingin mengajak saudara mempelajari satu penuntun penting. Kalau demikian saudara-saudara, kita hanya boleh memeriksa dosa kita
mendalami dosa kita, menyadari kebesaran dosa kita, jika tujuannya hanyalah untuk mengerti besarnya pengampunan yang saya terima, besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada saya ketika dia mati di atas kayu salib demi mengampuni saya, dan untuk itu kemudian mengobarkan kasih saya kepada Tuhan. Hanya ini saudara-saudara yang membuat pemeriksaan diri, pengenalan diri akan berapa dalam, berapa besar dosa saya, keinsafan saya akan dosa saya, itu boleh dan dibenarkan. Karena di luar panduan ini, maka pemeriksaan keinsafan kedalaman dosa kita itu tidak dibenarkan, karena pasti akan berakhir kepada hal-hal yang destruktif. Oke, saya beri contoh. Beberapa contoh untuk kita lihat. Kalau pemeriksaan keinsafan, kebesaran dosa kita itu tidak berdasar penuntut untuk saya mengerti berapa besar saya diampuni dan mengobarkan kasih saya kepada Tuhan, itu bersifat destruktif. Kita coba lihat contoh yang pertama adalah Yudas misalnya. Saudara-saudara, di Matius 27 ada catatan tentang keberdosaan Yudas. Saya baca ayat 3-5 secara cepat. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang dan yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 3 hal yang kita lihat dilakukan Yudas ketika dia melihat akibat pengkhianatannya menjual Yesus dan melihat bagaimana Yesus kemudian disiksa dan bahkan kemudian disalibkan. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan dia menyesal. Menyesal artinya adalah apa yang dia lakukan itu tidak seharusnya. Apa yang dia lakukan itu membuat dia merasa, aduh, saya salah besar. Jadi saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang kemudian secara emosi itu sangat mengganggu Yudas. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan dia mengaku dosanya. Apa yang dia katakan di pengakuannya adalah, aku telah berdosa. Dia tidak cari kambing hitam, tidak mengecil-ngecilkan, tidak cari-cari alasan, tapi dia mengaku, aku orang berdosa telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi dia mengaku Yesus tidak bersalah, yang salah saya. Dia terima seluruh perbuatannya sebagai aku yang lakukan, aku yang bertanggung jawab. Maka yang ketiga, sudah lihat dia melakukan penebusan dosanya. Penebusan dosa yang dia lakukan adalah 2 hal. Yang pertama, uang yang dia terima itu dia kembalikan seluruhnya. Yang kedua, di dalam perasaan dosa yang dia lakukan itu sungguh-sungguh tidak ada yang lebih besar. Siapapun, tidak ada dosa yang melampaui yang dia lakukan. Dia rasa dosa dia lebih besar dari Petrus, lebih besar bahkan dari Daud. Tidak terampuni karena melampaui daripada dosa siapapun. Itu sebabnya dia memilih hukuman yang paling maksimal untuk sebuah kesalahan, yaitu hukuman mati. Dia gantung dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan kepada saya nggak tahu ini peristiwa benar apa enggak, tapi itu yang saya dengar. Seorang ayah punya sebuah mobil mewah yang dia sangat suka, dia sangat sayang. Tiap hari liatin, mainin mobilnya sampai anaknya jadi kesal. Nah, mobil itu kemudian, mungkin saudara juga pernah dengar ini cerita, mobil ini kemudian dikorek-korek dengan benda tajam oleh si anak. Ketika ayah pulang dari kantor, nomor 1 yang dilihat mobilnya, dan dia terkejut, penuh dengan cacat. Dia tanya siapa yang lakukan. Ketika diketahui itu dilakukan oleh anaknya, dia panggil anak itu, suruh ditaruh 10 jari di atas meja, dan dia pukuli jari itu satu persatu sampai semuanya rusak. Ketika dia sadar dari kalapnya, dia bawa anak ini ke rumah sakit.
saudara tidak tertolong. 10 jari itu hancur, tidak bisa diperbaiki. Dan berbeda dengan kesalahan-kesalahan yang ya kita bilang yang udah lewat-lewat lah gitu. Yang penting kita memulai yang baru. Gak bisa saudara-saudara, karena si ayah itu tiap hari melihat 10 jari yang rusak pada anaknya. Ketika anak mau menulis, dia lihat anak ini gak bisa nulis karena kesalahannya. Ketika anak mau makan, dan itu urusan tiap hari bukan? Mau makan sehari 3 kali, 3 kali dia harus melihat anak itu tidak bisa gunakan tangannya. Itu mengingatkan lagi kesalahannya. Tiap kali anak itu mau bermain, kesulitan tidak ada jarinya, itu mengingatkan lagi kesalahannya. Jadi akhir kesalahan terus menghantui dia. Dan dia tidak kuat, dia bunuh diri. Saudara-saudara, kalaupun tidak sampai seperti Yudas atau si ayah tadi, tapi paling tidak saudara-saudara, kesadaran diri kita akan dosa yang kita lakukan. Makin kita menginsafi dosa yang kita lakukan, paling tidak dan paling umum adalah kita jadi pengen Tuhan jauhi kita atau kita akan jauhi Tuhan. Itu paling umum. Saudara ingat di Lukas 5 ayat 1-11, itu ada cerita Petrus menangkap ikan tapi hasilnya nihil. Waktu itu Yesus kemudian menyuruh dia lagi, tebarkan jalannya. Dan Petrus taat. Hasilnya dia dapat ikan banyak sekali. Dan entah bagaimana saat itu saudara-saudara, di dalam ayat 8, Petrus menyadari bahwa dia orang berdosa. Dan dia katakan begini, Tuhan pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Pergi dari aku karena aku orang yang berdosa. Saudara, kita pingin Tuhan jauh atau kita pingin kita jauh dari Tuhan? Saya membaca satu kesaksian yang dia tulis begini. Satu pagi saat itu saya sudah lama menjadi orang Kristen, tapi pagi itu saya menyadari bahwa saya sedang menghindar dari Tuhan. Saya ini sudah berusaha secara keras dan dalam waktu yang lama, panjang, menjadi orang Kristen yang menurut saya sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi saya gagal lagi. Saya jadi yakin bahwa Tuhan pasti malu, kesal melihat kelemahan saya, kepengecutan saya, keangkuhan saya. Saya sendiri juga merasa malu terhadap diri saya sendiri. Saudara lihat, kesadaran kelemahan, kesadaran kegagalan, kesadaran akan jatuh lagi, membuat dia melakukan pagi itu. Dia karena aku baru sadar, aku bangun dan aku sadari bahwa aku sedang menghindari Tuhan. Jadi demikianlah kita lihat bahwa ketika kesadaran akan dosa, menginsafi keberdosaan kita, membawa kita menyesal, membawa kita ingin berbuat lebih baik lagi. Atau kalau tidak ada jalan lebih baik lagi, kita akan hukum diri kita sendiri. Ketika semua ini tidak diarahkan untuk makin, berapa besar dosa saya untuk saya sadari, berapa besar pengampunan Tuhan bagi saya, sehingga mengobarkan kasih saya yang juga besar kepada Tuhan. Maka kalau tidak itu panduannya, penginsafan kita akan dosa, kesadaran kita akan dosa akan bersifat merusak. Makanya Alkitab memberi kita sebuah pemberitahuan bahwa ketika kita berdosa, ketika kita sedang bergumul dengan dosa-dosa kita sendiri, ada dua sosok yang ingin ajak kita mendiskusikan dosa kita. Yang pertama adalah Roh Kudus dan yang kedua adalah iblis. Roh Kudus dikatakan kalau dia datang, menurut Yohanes 16 ayat 8, kalau dia datang, Yesus katakan dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tapi di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan iblis itu mendakwa saudara-saudara kita siang malam tanpa henti di hadapan Allah, menuduh dosa-dosa kita. Apa bedanya menuduh, mendakwa dengan menginsafkan? Yang dilakukan oleh iblis dan dilakukan oleh setan, oleh Roh Kudus. Saudara, mendakwa itu 4 hal yang diajak untuk kita lihat, yaitu
melihat kepada diri kita sendiri, kedua kesalahan kita, akibat yang kita lakukan, dan jalan keluar yang masih kita punya. Maka banyak kali kita ketika menyadari kesalahan, keberdosaan kita, itu yang kita lihat diri kita, aduh tololnya gua, aduh gilanya gua, aduh brengseknya gua. Yang kedua kita akan lihat, aduh kok begini yang saya lakukan akibatnya. Saudara mengutuk diri, membenci diri, dan akhirnya berpikir jalan keluarnya. Paling dua, kalau saudara masih rasa bisa, maka kita akan berkata, saya akan berusaha lebih keras lagi. Tapi kalau lihat itu seperti si Bapak atau si Yudas, kita rasa, waduh, ini udah gak terampuni, udah gak ada jalan keluar. Kita habisi diri kita sendiri. Jadi kita berputar-putar pada diri kita sendiri dan tidak ada pembalikan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan ketika kita bergumul dengan dosa kita tanpa diarahkan kepada kasih pengampunan Tuhan dan pengobaran kasih kita kepada Tuhan. Sementara Roh Kudus ketika dia menginsafkan dosa kita, dia akan membuka, menunjukkan, tapi tujuannya adalah supaya kita kemudian berbalik dari kita melihat jalan keluar kasih pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, saya ingin kita menjadi lebih jelas hal ini dengan memberikan kepada saudara-saudara satu contoh praktek secara konkret. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan kesadaran akan keberdosaan kita ketika itu diarahkan hanya untuk mendalami kasih pengampunan Tuhan dan hanya untuk kemudian mendorong saya mengasihi Tuhan. Saya ajak saudara melihat contoh konkret itu dari Rasul Paulus. Untuk itu yuk kita buka dulu Roma pasal 7. Roma pasal 7 saya ingin mengajak saudara membaca ayat yang ke-15 sampai ke-19. Roma pasal 7 ayat 15 kita baca sampai dengan 19. Bagaimana Paulus di sini menguraikan pergumulannya dengan dosa yang tidak mampu diatasi. Saya baca 15 pasal 7 Roma, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ketika dia melihat di dalam dirinya bergumul begitu antara yang jahat dan baik, muter-muter sendiri. Dia lihat dia buntu. Kesadaran kan kebuntuan untuk bisa keluar daripada pergumulan hidupnya sendiri akan keberdosaannya, itu membawa Paulus akhirnya pada sebuah kesimpulan di ayat 24. Dibilang ini, aku manusia celaka, mati aja gue, buntu. Tetapi saudara-saudara lihat ayat 25, itu bukan mengarahkan kalau buntu ya udah gue mati aja. Ayat 25 itu mengarahkan dia kepada Kristus. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Diarahkan, difokuskan kepada Kristus, kelepasan yang akan dan sedang disediakan. Dan kemudian menjadi lebih jelas lagi, ini lebih penting lagi, lebih konkret lagi ketika kita membuka 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 17. Saya tidak ajak saudara baca dulu. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai dengan 17. Jadi saudara tahu bahwa Paulus itu sebelum jadi rasul adalah seorang penganiaya jemaat. Dan dia bukan sekedar penganiaya biasa, dia
juga sangat ganas karena dia periksa. Kalau menurut Kisah Rasul pasal 8, Paulus itu bisa masuk rumah ke rumah untuk menangkap orang Kristen, memenjarakan, membunuh, dan seterusnya. Tapi dia juga menyebut diri sendiri sebagai orang ganas. Jadi sangat kejam. Nah, saudara-saudara, setelah dia jadi rasul, pasti saudara-saudara ketika dia bertemu dengan jemaat, karena dulu tujuannya adalah mencari semua orang Kristen untuk memusnahkan total kekristenan. Maka setelah dia jadi rasul, tentulah dia bertemu ada anak-anak yang gak ada lagi orang tuanya. Kalau ditanya kenapa jadi yatim, kenapa jadi piatu atau yatim piatu, anak-anak ini akan mengatakan, kan om yang tangkep, om yang matiin ayah saya, ibu saya. Saudara, perasaan apa yang akan terjadi pada Paulus? Dia juga melihat mungkin ada suami yang tanpa istri, atau istri yang sudah kehilangan suami. Lihat seorang ibu dengan 2 anak masih kecil-kecil. Kata dia bertanya, mana suami ibu? Loh, kan bapak yang tangkap, bapak yang penjarakan, bapak yang kemudian matikan mereka di dalam penjara. Mungkin dia juga melihat banyak sekali orang yang gak ada matanya, gak ada tangannya, gak ada kakinya. Saya percaya itu banyak saudara-saudara, karena di dalam satu data yang saya baca, ketika gereja tahun 325 mengadakan sebuah konsili yang namanya Konsili Nicea, itu yang hadir 318 orang. Tapi dari 318 orang ini hanya 12 orang yang tubuhnya utuh. Yang lain cacat, ada tangan nggak ada, kaki nggak ada, mata nggak ada, dan pasti cacat karena apa? Mereka keluar dari penganiayaan. Jadi pasti Paulus juga ketemu orang-orang yang cacat-cacat badannya. Dan ketika dia tahu kenapa orang ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya jari, nggak punya mata, nggak punya telinga, itu hasil perbuatannya. Saudara-saudara, dan Paulus juga sama seperti si ayah tadi, tidak bisa mengatakan yang lewat udahlah lewat, karena dia melihat itu terus di depan matanya, karena tiap hari dia bergumul, dia bergaul dengan jemaat. Paulus juga merasa bahwa dosa yang dia lakukan itu melampaui orang biasa. Makanya di dalam pasal 1 ayat 15 1 Timotius, saudara lihat begini. Dia katakan gini, saya baca, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Karena dia lihat hasil yang dia lakukan. Dan dia juga mengakui ayat 13, dia katakan, aku tadi seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah segala kesadarannya akan melihat dosanya, duh, gue nih gila, orang paling gila, paling berdosa. Di antara semua orang dosa, saya nih paling berdosa. Saudara-saudara, tentu itu harusnya membawa dia kepada kefrustrasian, guilty feeling, kebencian kepada diri, mengutuk diri. Kalau itu tidak diarahkan kepada melihat kasih pengampunan Tuhan di dalam Kristus. Tapi disinilah saudara lihat apa yang Paulus kerjakan. Dia 13, saudara lihat. Setelah dia menyadari siapa dia. Dia 15 menyadari keberdosaannya juga apa yang dia lakukan. 14 dia katakan, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku. Kata limpah itu hyper. Artinya anugerah itu udah bukan anugerah biasa. Wong gila kayak gue gini, kalau perlu diberi anugerah, nah anugerah itu tidak bisa anugerah biasa. Yang kedua, saudara-saudara, seluruh kedalamannya dalam penginsafan akan dosanya, dia bawa untuk encounter, bukan hanya dengan grace Tuhan yang hyper, dia encounterkan itu dengan kesabaran Tuhan. Di ayat 16 dia katakan, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, dosa saya, gak ada orang lebih berdosa dari aku, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Saudara-saudara, dia bawa untuk ketemu dengan kesabaran Tuhan. Dan saya ingin kita menggarisbawahi kata seluruh. Apasan Yunani, seluruh di situ, all up. Kalau Tuhan punya 10 kesabaran, itu kan namanya seluruh. Itu artinya gak ada satupun kesabaran yang Tuhan sisakan untuk dirinya kalau gak dikasih ke Paulus.
udah habis-habisan sabarannya Tuhan itu, semuanya dikasih tunjuk kepada Paulus. Dan dia jumpai juga di dalam seluruh keberdosaannya adalah belas kasihan Tuhan. Jadi ini membawa dia kepada kesadaran, kalau aku berutang, berarti utangku bukan 50, bukan 500. Tapi berapa, saudara-saudara? Saya jadi ingat Matius 18, Yesus pernah memberi satu perumpamaan tentang orang yang berutang, dan di dalam utang itu juga orang itu nggak bisa bayar. Utangnya saudara tahu berapa? Di Matius 18 ayat 21-35, kita tidak buka dan baca, tapi pasti kita tahu perumpamaan ini. Jadi dia berutang gede banget dan dia tidak bisa bayar, sehingga seluruhnya mau disita, dia mau dipenjarakan, anak istrinya semua juga mau dijadikan budak. Utangnya saudara betul bukan 50, bukan 500 dinar, tetapi 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa? Satu talenta, saudara-saudara, itu 10.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu ya 100 juta dinar. Dan bagi orang zaman itu, 1 dinar itu adalah upah untuk 1 hari kerja. Jadi kalau 100 juta dinar itu berapa hari kerja? Sampai mati pun kita perlu berkali-kali lahir lagi untuk melunasi utang itu. Jadi Paulus merasa, wah, kalau aku paling berdosa, berarti bukan lagi 50, bukan lagi 500. Hutang itu ratusan juta, gue mana bisa bayar. Tapi disitulah kasihan Tuhan, disitulah kesabaran Tuhan, disitulah anugerah Tuhan. Berarti juga segitu besarnya saya dilepaskan. Maka tidak heran Paulus menjadi seorang rasul yang luar biasa mengasihi Kristus. Nah, saudara-saudara, makanya kita jadi mengerti kenapa di ayat 17 Paulus itu mesti stop dulu, menulis dulu satu doksologi pujian. Dia bilang hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kenapa mesti di situ ada doksologi? Karena sebetulnya nggak perlu kok. Dia kan langsung nanti di ayat 18 menulis tentang tugas buat Timotius. Saudara, dia harus berhenti menulis doksologi karena nggak tahan melihat, waduh, gue ini orang gila. Tapi begitu juga lah belas kasihan, anugerah, pengampunan, bahkan dijadikan rasul. Ini lebih gila. Maka dia tidak bisa tahan, saudara-saudara. Titik yang ketiga itu mengobarkan syukurnya, mengobarkan kasihnya, mengobarkan hormat dan kemuliaan pujiannya kepada Tuhan. Utang gue bukan gocap, bukan gope, tapi ratusan juta. Itu yang Paulus sadari. Aku paling berdosa dari antara semua orang berdosa. Aku ini penghujat, aku ini penganiaya, aku ini orang ganas. Jadi saudara lihat, disitulah segitiga kesadaran akan keberdosaan diri itu diarahkan kepada kesadaran besar pengampunan Tuhan, dan itu mengobarkan kemudian berapa besar kasih kita kepada Tuhan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ketika kita menyadari keberdosaan kita, yuk jangan itu dibiarkan hanya berfokus kepada diri kita, tapi arahkanlah itu menjadi sebuah kesadaran pertolongan untuk menghitung hutang saya, pengampunan Tuhan, dan 2 titik ini mendorong saya lebih mengasihi Tuhan. Saya ingin tutup saudara dengan pengalaman 2 minggu lalu. Saya membaca sebuah buku, dan di situ ada sebuah cerita yang saya kira sangat menarik untuk saya sampaikan juga kepada saudara. Jadi ada seorang anak ngobrol dengan bapaknya. Anaknya sudah dewasa, ayahnya sudah umur 70. Dan si anak bertanya kepada ayahnya begini, Papa, selama hidupmu 70 tahun, ada nggak kesalahan yang kau sesali sampai hari ini? Saudara-saudara, si bapak kemudian bercerita, ada. Dulu kakakmu Miki pernah nggak mau sekolah, waktu itu dia umur 7. Papa bujuk supaya dia mau sekolah, nggak mau juga. Papa ancam dia, kalau nggak mau sekolah gue tabok lu.
nggak mau sekolah juga. Akhirnya betul, saya kehilangan kesabaran, saya buka ikat pinggang, saya pukul dia. Tapi kemudian ketahuan bahwa kenapa Miki nggak mau sekolah, karena di sekolah dia dibully, sedikit salah dipukul, dipermalukan, jadi trauma dia ke sekolah. Nah, ketika si ayah menyadari kesalahannya, waduh, dia menyesal setengah mati, dan dia berkata penyesalan itu terus mengikuti dia sampai di usia tuanya. Dan waktu dia cerita, saudara-saudara, dia masih meneteskan air mata. Saya waktu baca cerita ini ya tidak rasa apa-apa, saudara-saudara, ya sebuah kisah biasa. Tetapi kalimat berikutnya inilah yang membuat saya akhirnya meneteskan air mata. Si anak yang bertanya, James namanya, dia bilang begini, saya tuh tidak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Sampai hari itu ketika saya bertanya kepada Papa. Dan itu peristiwa udah berlalu 30 tahun yang lalu. Tetapi si Papa ketika menceritakan masih menangis luar biasa, masih menyesali secara luar biasa. Saudara-saudara, saya meneteskan air mata karena apa? Karena saya jadi dipaksa untuk mengingat saya sendiri. Bahwa saya juga punya, saudara-saudara, kesalahan-kesalahan yang saya sesali kepada anak, kepada orang-orang yang saya kasihi, kepada orang tua, kepada Tuhan. Jadi kita punya, saudara-saudara, kita semua punya hal-hal yang kita lakukan di masa lalu atau mungkin sekarang yang masih menghantui kita. Maka apa yang Tuhan tunjukkan lewat Lukas 7 itu ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ketika kita menyadari kebersalahan, keberdosaan kita, keinsafan kita, itu mengarahkan kita kemana? Apakah kepada diri kita sendiri, ataukah itu diarahkan Tuhan? Itu dosa juga sudah engkau pikul di atas kayu salib. Berapa besar kasih-Mu kepada saya? Itu salah satu hutang saya yang sudah engkau lunasi. Dan itu kemudian saudara-saudara mengajak kita berdoa, Tuhan ajarlah aku untuk juga mencintai-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tahu kami tidak bisa membayar hutang-hutang kami dan Engkau melepaskannya di atas kayu salib bagi kami. Dan Engkau mengajar bahwa kesadaran akan besaran hutang kami yang dilepaskan membawa kami memahami lebih dalam lagi kasih-Mu kepada kami. Dan di waktu yang sama itulah juga yang akan mengobarkan besaran kasih kami kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, janganlah keberdosaan kami menghancurkan kami, tetapi justru membawa kami makin lagi dekat dan ditarik kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat GMI Immanuel yang kami kasihi. Saat ini saya akan menginformasikan rangkaian acara Jumat Agung hingga Paskah pada tahun ini. Yang pertama, untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan seperti kesehatan, hubungan keluarga tidak harmonis, keuangan, studi, karir, dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui Google Form untuk dapat didoakan secara khusus oleh tim hamba Tuhan melalui acara Rally Doa Tumpang Tangan dengan menggunakan berbagai media. Pengumuman yang kedua, gereja mengadakan acara Praise and Prayer pada hari Rabu 31 Maret 2021 pada jam 7 malam melalui media YouTube. Yang ketiga, pada hari Kamis 1 April 2021 kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyelami kasih Kristus melalui sebuah acara A Night of Reflection pada pukul 7 malam melalui media YouTube.
pada hari Jumat Agung tanggal 2 April 2021 kami mengajak Bapak Ibu untuk hadir beribadah bersama melalui media YouTube dengan tema Mission Impossible dengan pembicara Pendeta Hendra G. Mulya. Kebaktian diadakan 1 kali dengan 2 bahasa, yaitu dimulai pada 10 pagi hingga 12 siang. Pada hari Minggu, yaitu Minggu Paskah, kami kembali mengajak Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama melalui kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 dengan tema Mission Accomplished, yaitu pembicara kebaktian umum 1 reference John Ong dan kebaktian umum 2 dengan pembicara Pastor Jose Carroll. Kiranya kita semua dapat bersama-sama hadir dalam acara peringatan Jumat Agung hingga kemenangan Paskah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman MYC yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur pada Tuhan hari ini terus diberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan walaupun masih kita lakukan secara online. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk dan juga mengapresiasi teman-teman yang sudah melayani kita pada hari ini untuk membawakan puji-pujian, memainkan musik dan juga teman-teman yang ada di belakang layar, kita ucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini. Juga teristimewa bagi hambanya Pak Yohan Chan yang juga telah bersedia untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah untuk kita pada hari ini. Kita doakan untuk Pak Yohan agar terus disertai Tuhan, diberkati Tuhan dan dilindungi, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk boleh terus melayani memuliakan nama Tuhan. Bagi teman-teman MYC juga diinformasikan dalam minggu-minggu ini teman-teman kalau memperhatikan di gereja kita juga ada PA atau pemahaman Alkitab yang sedang dibawakan oleh Pak Yohan juga. Teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa melihat posternya yang ada di gereja kita, informasi yang telah diberikan oleh GMI Immanuel Jakarta. Teman-teman dikasih Tuhan, seperti tadi juga kita telah menyaksikan informasi video klip dari panitia Jumat Agung dan Paskah kita tahun ini, dan juga terus diingatkan bahwa gereja kita menjelang Jumat Agung dan Paskah, kita juga ada yang dinamakan dengan rally doa. Teman-teman yang seperti yang sudah diumumkan juga pada minggu yang lalu oleh Cistela, teman-teman yang rindu untuk didoakan segala pergumulan, baik itu secara kesehatan atau pergumulan-pergumulan pribadi yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi panitia, kalau nggak salah hari ini, batasnya teman-teman bisa menghubungi saudara Hadi, atau boleh juga menghubungi saya atau Cistela, atau teman-teman kalau tahu orang tua atau siapa saja temannya teman-teman juga bisa menjadi saluran berkat, bisa menawarkan kepada mereka apakah ada yang bisa didoakan oleh tim hamba Tuhan gereja kita menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kita mengadakan yang disebut dengan rally doa tumpang tangan secara online. Teman-teman bisa perhatikan dan teman-teman juga bisa mendaftarkan segera. Nah, juga seperti yang telah minggu lalu diinformasikan teman-teman, kita menjalani ibadah online ini sudah 1 tahun lamanya. Itu sebabnya dari pengurus MYC, kita rindu sekali untuk mendengarkan feedback dari teman-teman mengenai pengalaman teman-teman selama 1 tahun ini mengikuti ibadah secara online. Teman-teman bisa melihat di deskripsi di channel YouTube ini, MYC di bagian bawah itu ada sebuah link, dan di sana teman-teman bisa memberikan partisipasi atau memberikan respon ataupun memberikan masukan. Dan semoga ini juga bisa kemudian kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan terus kualitas ibadah kita, walaupun sementara kita masih menjalankan secara online teman-teman. Kita doakan terus teman-teman agar program vaksinasi dari pemerintah boleh berjalan semua sesuai dengan jadwal, dan kita harapkan tidak lama lagi juga boleh bergulir sampai ke tahap yang ketiga dan seterusnya. Dan saudara sekalian, kita harapkan kalau nanti kita semua
sudah divaksinasi, tentunya juga masih dengan menetapkan protokol kesehatan, kita harapkan kita sudah bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Itu harapan kita. Jadi teman-teman MYC tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segenap aktivitas kehidupan kita. Baik, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang begitu indah, yang hari ini Tuhan Kau sudah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami harus melakukan ibadah ini masih di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati segenap puji-pujian dan doa yang telah kami naikkan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkenan di atas segala sesuatunya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, firman-Mu itu juga yang akan memimpin kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus yang akan menguatkan kami untuk menghidupinya. Kami bersyukur Tuhan berkati untuk setiap teman-teman kami MYC di dalam segenap aktivitasnya. Tuhan lindungi dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Teman-teman yang studi, teman-teman yang bekerja, berusaha. Tuhan juga yang memberkati dengan sedemikian rupa. Sehingga hari demi hari ini tidak ada satu waktu pun yang kami akan lewati tanpa kehadiran Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu ya Bapa. Sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Hidup yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih dengar doa kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. To love you from